Oke, lanjut. Nama saya Ivan, tapi saya panggil Bob juga. Saya dari Marco Nyako ya. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan ya. Kenapa sih namanya tuh Marco Nyako gitu kan? Beberapa pengunjung yang sempat tanyain tentang itu. Alasan saya kenapa ambil nama Marco Nyako tuh spontanitas aja gitu kan. Marco Nyako, Nyak itu diambil dari panggilan saya ke ibu saya itu. Nyak itu kan Marco itu cuma penghubung aja sih, jadi Marco Nyako gitu, cuma penghubung doang gitu kan. Nah, jadi untuk filosofinya tuh seperti itu. Terus kenapa sih ada pertanyaan lagi tuh? Kenapa sih kalau bukanya tuh di rumah gitu kan, nggak di tempat yang agak ramai gitu? Karena emang menurut saya pribadi saya memilih rumah itu untuk segi kenyamanan gitu kan, kenyamanan dalam artian orang yang datang ke sini tuh jadi nyaman dan bisa meluangkan waktu yang lebih rileks gitu kan, bercanda sama teman-temannya untuk melepaskan penat gitu. Kalau di rumah kan enak gitu kan, nggak istilahnya tuh nggak kemerungsung atau kesusu seperti itu, nggak buru-buru juga gitu, seperti itu. Jadi feel comfortnya tuh dapat seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi tuh, kapan sih Marco Nyako itu ada gitu kan, berdiri kapan? Untuk bukanya sendiri soft openingnya dulu tuh 28 Agustus 2021, yang mana itu serba dadakan karena planning untuk openingnya waktu itu tuh direncanain tuh Agustus awal, kalau salah Agustus awal atau minggu kedua bulan Agustus pokoknya, tapi itu rencananya mulur jadi di akhir Agustus baru terrealisasi seperti itu. Ada beberapa pertanyaan lagi sih sebenarnya sih yang ditanyain. Nah, oke, pertanyaan pertama tuh kenapa pilih running bisnis kedai teh? Yang pertama pertanyaan itu ya, kenapa memilih kedai teh daripada kedai kopi? Oke, basicnya saya itu emang dari kopi, saya suka kopi. Tapi kenapa memilihnya bisnis teh? Karena emang di Cilacap sendiri kedai kopi itu udah rentet banyak banget, dan saya melihat pasar yang nggak ada di sini adalah pasar teh, dimana jadinya saya masuk ke industri minuman ini dengan membawa teh tisani dan kopi, yang mana saya jadikan satu di kedai saya ini seperti itu. Jadi nggak cuma teh, ada tisani dan juga kopinya di sini. Dan saya memilih teh karena ya itu, karena budaya Indonesia itu kan bukan cuma ngopi aja gitu kan, ada ngeteh juga, dimana yang kalau ngeteh itu membuat beberapa orang tuh menjadi rileks kan, karena emang kalau yang kopi itu nggak kuat karena lambung ya atau apa gitu kan. Nah, teh itu kan yang rasanya lebih soft dan lebih apa ya, maksudnya lebih banyak bisa diterimanya di orang awam dari ketimbang kopi ya. Itu saya pilih teh, dan banyak tisani itu juga yang rasanya tuh unik-unik gitu, dan aromanya tuh emang penenang banget gitu kan. Jadi saya memilih kedai teh untuk saya geluti di bidang usaha ini seperti itu. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah dengan kedai yang serupa? Kalau kedai serupa yang mengusung teh di Cilacap sendiri itu emang setahu saya nggak ada ya, karena emang pasar di sini itu mayoritas ke kedai kopi, boba, dan milkshake mungkin ya, atau sejenisnya seperti itu. Kalau untuk pasar teh itu di sini tuh jarang gitu kan. Dan saya tuh sempat kepikiran waktu saya berkunjung di Jogja waktu lalu tuh, ketemu sama pemilik kedai kopi gitu kan. Waktu saya mau bilang bikin rencana membuat kedai kopi, tapi dia menyarankan untuk kenapa nggak teh aja mas ini. Oke, untuk masukan itu tuh kayak saya pikirin beberapa kali gitu kan. Saya sempat mencari masukan ke mbak saya, terus ke ibu saya, gimana ya kalau teh aja gitu kan. Lalu kemudian saya riset gitu kan, oh iya, teh ini kayaknya cocok deh gitu kan, karena emang keinginan saya dulu waktu kuliah itu pengen mendirikan suatu usaha itu cuma di rumah gitu loh, karena emang kepengennya itu ya udah di rumah aja gitu, nggak yang kemana gitu kan. Maksudnya dalam artian kalau misalnya ada uang lebih sih ya bisa lah nanti kecabung di mana gitu kan, cuman kalau untuk sekarang ini pengennya di rumah aja gitu. Lalu yang berikutnya tuh, bagaimana menggunakan teknologi untuk mengembangkan usaha kamu? Di sini peran teknologi memang signifikan banget ya, untuk contohnya untuk membuat video promosi, terus pengenalan brand gitu kan, itu nggak lepas dari teknologi. Emang impactnya itu keren banget, dan mau nggak mau kita juga zaman udah teknologi
semua modernisasi kan. Jadi kita nggak bisa menampik itu semua, jadi kita nggak bisa menolak untuk menjadi manusia kolot yang nggak menggunakan teknologi sama sekali. Itu juga kan orang-orang tuh setiap hari itu kan pada jalan udah melihat handphone semua kan. Nah itulah gambaran kenapa kita tidak bisa lepas dari teknologi untuk memajukan bisnis ini seperti itu. Karena peran teknologi memang sangat penting banget dalam sebuah bisnis usaha. Itu peran teknologi itu memang sangat penting. Kemudian selanjutnya tuh seberapa terbantu dengan perkembangan teknologi untuk pengembangan usaha. Perkembangan teknologi dalam pengembangan usaha itu sangat penting, karena impact dari media sosial itu buset keren amat itu. Maksudnya punya apa ya, punya daya tarik sendiri itu yang besar banget itu. Kayak contoh Facebook, WhatsApp Stories, dan Instagram Stories atau Instagram Feed itu impactnya tuh keren banget. Ini tiga ini tuh udah yang luar biasa gitu loh. Dalam artian walaupun saya tidak menggunakan TikTok ya, bukannya saya menjelek-jelekan atau gimana, tapi emang saya tidak menggunakan TikTok. Dari tiga aplikasi ini aja ini udah yang keren banget gitu loh, dari teknologi yang sekarang dipakai dengan masyarakat kita sekarang gitu kan. Walau yang lagi booming emang TikTok itu sih, cuman saya nggak pakai. Kecuali emang ada beberapa teman saya yang pakai gitu kan, dia akunnya untuk promosi juga nggak masalah sih sebenarnya. Kalau saya ibaratnya tuh nebeng gitu ya, nggak masalah sebenarnya. Cuman jangan saya yang bikin gitu loh, teman saya aja. Cuman impactnya itu emang keren banget sih kalau teknologi sekarang ini ya, teknologi modernisasi seperti ini. Lanjutnya tuh, inovasi apa yang dilakukan untuk usaha yang dijalani? Oke, inovasi itu banyak ya, inovasi sebenarnya plan-plan dari awal buka sampai sekarang ini berjalan 6 bulan itu ya, banyak banget. Dulu tuh ini itu belum ada ini belum ada ini masih kalau hujan ya udah hujanan tuh, orang mikir itu kan, mikir untuk kesini hujan-hujan, aduh mau nongkrong tapi hujan gitu kan. Akhirnya alhamdulillah sih ini udah ada ini kayak rumah-rumahan gitu, jadi ngalangin orang biar nggak kehujanan. Membantu banget sih ini sih sebenarnya. Ada satu space kan itu biasanya di situ di depan situ cuman minim banget itu kan, cuman cukup 6 orang doang gitu. Kalau misalnya lagi rame nanti lagi hujan, waktu dulu nggak ada ini gimana kan, bingung juga waktu itu. Alhamdulillah yang udah pasang itu termasuk inovasi yang itu sih. Terus inovasi dari bidang menu tuh banyak juga. Dulu tuh aku tuh cuman satu aja gitu kan, maksudnya menu tuh satu tisani aja gitu, belum berani untuk mencoba untuk mix ke blend gitu, belum berani. Cuman sekarang udah berani untuk memixkan satu teh ke teh lain gitu kan, maksudnya tisani lain gitu, udah berani sekarang. Maksudnya udah jadi apa ya namanya tuh, menu andalannya kita gitu lah, signature menunya kita gitu, jadi mix style gitu. Ya, perlu inovasi kedepannya tuh emang perlu banget sih, itu jangka panjang itu banyak plan yang ke ini banget untuk Markonyaku ke depannya. Lalu kemudian bagaimana kalau usahanya digeluti masa pandemi ini, peluang usahanya itu sebenarnya waktu dulu kan dulu ada tuh PPKM nggak ada ya, sekarang 2022 tuh naik. Nah itu takutnya itu PPKM ada lagi, dan itu nanti berpengaruh pada income pendapatan per hari dari kedai saya gitu kan. Karena sebagai pelaku usaha tidak itu juga tidak relatif juga ya untuk mendapatkan income yang tinggi gitu kan. Cuma kalau misalnya PPKM berlaku otomatis pendapatan jadi turun ya. Sebenarnya cara mengincar untuk mendapatkan pelanggan juga gitu kan, supaya sebelum bisa menikmati di rumah sebelum saya melakukan itu. Jadi saya memikirkan untuk itu aja gitu kan, karena kalau kita PPKM juga lakukan kan memang konsumen nggak bisa datang ke sini kan, konsumen juga tidak datang ke sini, cuma dan terus dibatasi juga gitu, dibatasi. Jadi itu langkah alternatifnya itu yang delivery order itu, chat terus pesan apa gitu kan, nanti langsung kirim ya, kami satu lah untuk itu jadi nice gitu kan. Makanya aku tuh lanjut bagaimana kalau udah yang bikin usaha sendiri, waktunya jadi dari dulu gimana kan work life balance. Kita work life balance karena emang usaha sendiri itu kita yang nentuin, kita yang ngatur, kita yang bayar. Pokoknya sebenarnya kita yang ngaturin di work life balance, bikin kita apa sih namanya itu, punya waktu berdiri sendiri gitu kan. Punya waktu berdiri sendiri bisa aja, bisa sambil sembari menjalankan ini kan. Dulu sempat aku membagi time kayak ya spare time gitu kan, pagi bekerja dan malamnya di stay gede gitu kan. Itu bisa aku bagi dengan dia dengan baik gitu kan. Karena emang kedai ini tuh bukan apa ya, bukan satunya main job aku dulu ya, bukan main job aku, karena ini masih side job aku. Jadinya aku masih bisa kontrol dengan teman-teman yang di sini, aku kontrolin aja gitu. Karena
apa namanya, kita sebagai manusia pun masih apa ya, mendapatkan pendapatan ganda gitu kan. Di tengah pandemi seperti ini juga perlulah kita mencari pendapatan ganda seperti itu. Satu sisi kita kerja dan kita itu kita bisa ambil jalan seperti itu kan. Karena emang ini tuh hobi, ini mana hobi itu menghasilkan uang gitu kan. Dari hobi ini terus terang aja udah jalan udah ngerti sih bisnisnya gimana sih memperkenalkan brand ke ini gitu kan. Karena memang beberapa masyarakat kan belum banyak yang tahu karena kan brand ini belum banyak masyarakat juga yang tahu kalau ada kedai loh di sini gitu. Nah, jadi ya kayak gitu aja sih sebenarnya. Oke, sesi tanya jawabnya udah dulu ya. Terima kasih dan kamu bersama saya dan apa ya, pokoknya jangan lupa follow Instagram kami di @marco. Info apapun ada di situ, lupa atau ada menu baru terus akan ada di situ. Jadi tetap jaga kesehatan dan patuhi prokes. Bye.